Shalom, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, sama seperti minggu lalu, saat Kak Dela menjadi tugas, Kak Dela didampingi oleh tante dari PKP. Nah, minggu pagi hari ini, Kak Vinka juga didampingi oleh ibu dari PKP. Persilakan Tante perkenalkan diri. Nama saya Tante R. Tambunan dari Berkat PKP. Nah, pada pagi hari ini Kak Vinka akan didampingi oleh Tante R. Tambunan dari Berkat PKP karena kita masih mengingat rayakan HUT PKP yang ke-57 ya Tante ya? Iya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Teruna. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 21, Hari Minggu Hari yang Mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
masuk dalam doa pembuka, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, kami kembali hadir kepadamu Tuhan. Hari ini kami akan kembali melaksanakan ibadah PT Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Berkati juga pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat diaplikasikan oleh teman-teman PT dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Teman-teman, kita akan berlitani yang terambil dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya secara berbalasan dengan kakak yang di samping tante. Kita mulai. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikian litani kita pada pagi hari ini. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir, baitnya yang pertama. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Angelika Sebayang. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi kita berkumpul bersama pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Jadi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, sebelumnya marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan, sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama pada IHMPT ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati dan sertailah kami, buka pikiran dan hati kami agar dapat menerima firman-Mu, dan kami juga dapat mengerti, sehingga kami dapat mengamalkan apa yang telah kami baca dan apa yang kami dengar pada Minggu hari ini ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Teman-teman semua, sekarang marilah kita membaca Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya 18. Kak Angel akan membacakan untuk kita semua. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan
yang semakin besar. Demikian pembacaan Alkitab. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, teman-teman semua, firman kali ini itu yang tadi terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 hingga ayatnya 18. Yang ke-18 itu diberikan tema itu hati dan pikiran untuk Tuhan. Sesuai dengan firman yang tadi telah kita baca, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang merupakan kota metropolitan. Jadi kota Korintus ini merupakan salah satu kota yang besar di mana memiliki 2 pelabuhan. Jadi kalau udah ada pelabuhan pasti banyak kegiatan dan banyak orang yang lalu lalang. Mereka itu keluar dan masuk, dan tentu saja setiap orang dan setiap pribadi itu memiliki pemikiran, ide dan gagasannya masing-masing. Jadi Paulus ingin mengingatkan dan juga ingin menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk mungkin yang dibawakan oleh orang luar, ataupun juga tidak mau jemaat Korintus itu merasa benar sendiri. Jadi Paulus itu memakai 2 perbandingan untuk mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Jadi yang pertama itu Paulus memberi gambaran, memberi perbandingan dengan Musa. Jadi Musa itu kan mendapatkan 2 loh batu yang dia dapat dari Gunung Sinai yang berisi tentang 10 firman Allah. Dan yang kedua, perbandingan yang kedua itu bagaimana Injil yang dilakukan oleh para rasul, termasuk juga Rasul Paulus, di mana firman itu tidak tertulis pada loh batu, melainkan itu ada di daging mereka, ada di hati manusia. Jadi mau ditegaskan itu peraturan atau hukum itu tidak lagi tertulis pada loh batu, pada suatu objek. Jadi itu tuh ada dan tumbuh di dalam diri kita sendiri. Nah, peraturan itu telah mendarah daging, jadi sudah otomatis itu tertanam di dalam hati kita, di dalam hati manusia. Tidak hanya di dalam hati, namun juga ada di pikiran kita. Jadi hati dan pikiran kita itu tertuju dan terfokus hanya untuk Tuhan. Karena sebagai orang yang orang perjanjian baru, tidak perlu lagi ada loh batu ataupun buku ataupun kitab-kitab aturan, melainkan tuh telah mendarah daging di dalam diri kita. Di dalam perjanjian lama, Allah itu digambarkan hadir melalui cahaya. Jadi di perjanjian lama tuh digambarkan Allah itu hadir melalui cahaya, bisa juga melalui angin. Tapi kalau ini di konteks ini melalui cahaya, karena pada saat Musa menerima loh batu yang berisi ke-10 firman Allah itu, wajah Musa itu bercahaya. Jadi itu menggambarkan kayak Musa itu membawa kehadiran Tuhan. Tuhan itu hadir pada saat itu. Namun Musa itu menutupi wajahnya. Dia menyelubungi wajahnya yang bercahaya dengan maksud agar orang-orang itu tidak takut. Jadi maksud menyelubungi ini berkaitan dengan karakter orang pada saat ini. Pada masa kini orang-orang itu menutupi dirinya agar tidak mau menerima kenyataan yang telah dihadirkan oleh Tuhan ke dalam diri kita. Jadi hati dan pikiran kita ketika tidak menerima apa yang telah Tuhan hadirkan itu, kita tuh jadi kayak menutup diri. Kita mengurung hati kita, mengurung pikiran kita. Jadi kita kayak berpikir, mengapa Tuhan memberikan hal seperti ini, memberikan cobaan seperti ini. Ini tidak pas, tidak relevan, atau merasa kayak kita itu tidak sanggup dengan apa yang telah Tuhan sampaikan. Jadi Paulus itu ingin menjelaskan apabila Musa yang menutupi wajahnya itu
agar umat Israel kan tidak melihat wajahnya. Jadi sebaliknya, disitulah umat Israel juga membiarkan pikirannya tertutupi, karena mereka tidak mau menerima, tidak mau melihat, tidak mau membuka pikiran dan dalam menerima kebenaran Allah yang telah disampaikan pada perintah-perintah Allah. Mereka menolak kebenaran yang telah Allah sampaikan. Jadi Paulus melihat satu-satunya cara agar umat dapat memahami firman Allah adalah dengan bertobat dan berbalik lagi kepada Allah. Menurut Paulus, bertobat adalah tindakan nyata yang dilakukan secara rohani, bukan sekedar ritual saja di setiap ibadah. Namun pertobatan itu harus tampak pada perbuatan dan juga hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi tidak lagi tertutup dan terselubung pada pikiran kita sendiri. Jadi itu kita memberikan ruang, memberikan kesempatan pada Tuhan untuk berkarya di dalam diri kita ya teman-teman semua. Jadi dalam artiannya bukan lagi pemikiran itu dikendalikan oleh diri kita. Jadi bukan kita yang merasa diri kita benar, kita tidak mau menerima diri, namun kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Jadi perubahan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan memampukan setiap manusia untuk melanjutkan hidupnya sesuai dengan ajaran dan didikan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kedepannya itu tidak akan ada lagi rasa takut, rasa marah, rasa benci dan dendam ketika kenyataan hidup itu mampir di dalam diri kita. Ketika hati dan pikiran sudah tertuju untuk Tuhan, maka kita akan menjalani hidup yang penuh kasih dari Tuhan, karena Tuhan yang menopang. Jadi Tuhan tuh pasti akan menopang kehidupan kita jika kita itu membiarkan Tuhan yang menyetir. Ibaratnya kalau setir itu kan ada pengemudinya. Kita tuh nggak boleh sekedar hanya berdasarkan keinginan kita atau berdasarkan apa yang kita tahu, kayak merasa kita sudah benar. Kita itu tidak boleh seperti itu, tapi kita tuh harus selalu andalkan Tuhan. Kita harus meminta penyertaan Tuhan dimanapun dan kapanpun ya teman-teman teruna semuanya. Jadi ketika kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk Tuhan, pengharapan dalam kemuliaan Tuhan itu pasti akan hadir ke dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan itu pasti akan hadir dan akan besar di dalam hidup kita. Jadi perbandingan yang dapat kita ambil antara peristiwa Musa dan juga peristiwa yang dilakukan oleh rasul-rasul, oleh Rasul Paulus, bahwa pelayanan tentang Kristus itu cara hidup, hati dan pikiran yang terbuka jauh lebih berharga daripada hukum-hukum ataupun peraturan agama, peraturan gereja yang tertulis pada kitab-kitab teman-teman semua. Itu dikarenakan jika kita itu tahu dan hafal dengan peraturan yang tertulis, tentu saja kita kan lebih paham ya, lebih bisa memahami dengan bijak. Kita nggak perlu terpaku dengan aturan ataupun jadi monoton gitu, kayak merasa ini harus seperti ini. Tapi kita tuh kayak cuman sekedar sedikit-sedikit kita kayak apa ya, karena kita tuh cuman menjalankan begitu-begitu saja. Kita nggak bijak, kita nggak pahami itu maksudnya apa. Kita tuh nggak merasa kalau itu tuh misalnya ada sesuatu peraturan, kita tuh kayak cuman sekedar tahu oh itu tidak boleh, tapi kita tuh nggak paham kenapa tidak boleh dilakukan, kenapa harus kita jauhi. Mungkin saja dengan menjauhi itu kita tuh dapat terhindar dari bahaya ataupun kita dapat menjadi lebih baik. Tapi kalau cuman kita sekedar kayak tahu tapi kita nggak mau terbuka, kita nggak mau memahami itu, tentu saja itu juga tidak bijak untuk kehidupan kita. Kita hanya merasa kalau ya udah sekedar tahu, aku tahu itu tidak boleh dilakukan, ya sudah, kita hanya menganggap diri kita itu benar. Jadi orang dan anak-anak yang lebih takut terhadap peraturan atau hukum dan mereka yang tumbuh di dalam
keadaan tertekan atau mungkin dalam hukum-hukum, maksudnya di dalam hukuman atau peraturan yang ketat, itu akan menjadikan anak tersebut akan menjadi pribadi yang menjalankan segala sesuatu itu di bawah rasa takut, di bawah rasa tertekan. Jadi itu kayak takut ada hukuman gitu, kayak tidak melakukannya itu dari hati, tapi cuman merasa kayak jika kita melakukan ini, takut ya kena hukum kayak gitu. Jadi itu mungkin kedepannya anak-anak seperti itu akan lebih mudah untuk menghakimi dan juga untuk mengadu. Jadi apa-apa mereka akan menghakimi orang lain, kayak merasa dia salah, dia melakukan hal yang buruk karena tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tapi di dalam ini bukan berarti peraturan tertulis itu harus kita abaikan, namun tetap harus kita patuhi dengan cara kita memahami bahwa aturan itu bukan untuk kita takuti, namun peraturan itu digunakan sebagai pengingat dan juga batas agar kita itu selamat dan juga dijauhkan oleh celaka. Di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman Teruna itu jika melihat ada teman kita yang lain yang berbuat salah ataupun menyimpang dari hal yang baik, tentu saja kita itu dapat menyelamatkannya dengan cara menegur, tapi bukan untuk menjatuhkan. Jadi teguran-teguran itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan agar teman-teman kita itu dan kita sendiri juga tentunya selamat. Dan juga dari sisi pihak yang ditegur, misalnya kita ditegur itu, kita juga nggak merasa kayak saya salah, saya dijatuhkan, bukan seperti itu ya, bukan berarti akan menjadi ada rasa bersalah yang bagaimana, tapi itu jadi berpikir bahwa teman saya ini mengingatkan saya supaya saya itu lebih baik lagi, saya itu tidak boleh melakukan hal yang salah mungkin. Dan juga jika kita memiliki pikiran yang terbuka, kita itu kan dapat menerima masukan-masukan, tentu saja masukan yang bagus ya. Jadi kita dapat bertukar pikiran, kita dapat mengetahui lebih dan lebih memahami lagi tentang peraturan ataupun apa yang mungkin kita abaikan atau apa yang kita tidak tahu. Jadi di situ juga kita dapat melihat bahwa hati dan pikiran kita itu tertuju dan terfokus itu di dalam Tuhan, karena kita berada di dalam kasih. Jadi kalau kita berada di dalam kasih, kita itu tidak mungkin gampang marah, kita itu gampang menjadi orang yang pendendam, itu tidak, karena kita itu berada di dalam kasih Tuhan. Jika telah tertanam di dalam hati, apapun yang telah kita lakukan itu pasti untuk selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Maksudnya itu jika segala firman Tuhan, segala perbuatan baik yang telah Tuhan ajarkan itu telah tertanam dalam diri kita, tertanam dalam pikiran kita, tentu saja Tuhan yang mengambil kendali dalam hidup kita. Tuhan yang ibaratnya Tuhan yang mengarahkan hidup kita nih, untuk kita selalu ada di jalan yang benar, kita akan selalu ada di dalam kasih. Jadi bukan kita lagi, kembali lagi bukan lagi kita yang menjadi ibaratnya menjadi pedoman, tapi memang Tuhanlah pedoman di dalam hidup kita. Jika kita telah menanamkan itu, tentu saja bukan berarti kita itu mengabaikan ya, sekali lagi mengabaikan segala sesuatu yang mungkin diajarkan kitab atau apapun lah itu, karena peraturan tentang kehidupan Kristen sebagai teruna Kristen sudah tertanam di hati. Jadi tidak sekedar lagi di dalam kitab, tapi juga dalam darah daging. Jadi kedepannya kita semua berharap supaya teman-teman teruna ini lebih mau terbuka, lebih mau lagi meminta
tuntunan Roh Kudus, meminta tuntunan Tuhan agar selalu berada di dalam kasih-Nya. Dan juga kita harus selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita. Demikian firman pada hari ini. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga juga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Meskipun di dalam keadaan online karena kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati dan sertailah bangsa ini ya Tuhan, agar menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang lebih takut akan Tuhan ya Tuhan. Dan juga berkatilah pemerintah dan juga rakyatnya agar bersama-sama kami dapat memberantas ya Tuhan, dan juga dapat menjaga kondisi negara ini dari COVID-19 ini, supaya kami dapat terus sehat ya Tuhan, dan apapun yang terjadi di negara ini sekarang dapat segera pulih di segala aspek ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk khususnya kota kami ya Tuhan, kota Pontianak. Berkatilah kota ini ya Tuhan, segala pemerintahannya, segala kebijakan mengenai peraturan apapun yang ada ya Tuhan, agar kami dapat tetap terlindungi, kami tetap dapat menjaga kebaikan dan juga kesejahteraan ya Tuhan di kota ini. Dan juga semoga kami dapat lebih baik lagi ya Tuhan dalam menjaga satu sama lain di tengah pandemi COVID ini, sehingga juga kami dapat turun ya Tuhan dari level 3 ini, sehingga kami dapat hidup lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, khususnya GPIB Siloam. Berkatilah pendeta, majelis, dan seluruh yang ada di dalam gereja ini ya Tuhan, agar kami dapat bersama-sama untuk melayani-Mu ya Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, meski kami saat ini masih berada di kondisi pandemi, namun semoga apapun yang kami lakukan ya Tuhan, apapun yang kami beri, apapun yang kami panjatkan kepadamu, itu hanya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk ke-6 Pelkat ya Tuhan. Berkati dan sertailah kami di tengah pelayanan kami ya Tuhan, agar kami dapat terus menjadi wadah dan juga dapat menjadi sarana bagi umat-Mu ya Tuhan, khususnya di berbagai kategorial di gereja ini, agar kami juga pelayan-pelayan dan pengurus dapat melayani dengan sepenuh hati kami. Ya Tuhan, kami juga ingin khusus berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna. Berkati dan sertailah Pelkat ini ya Tuhan. Berkatilah pengurus, pelayan, dan juga teman-teman Teruna ya Tuhan. Berkati, jauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan.
Dan juga untuk adik-adik layan, berkati juga di dalam studinya ya Tuhan, agar teman-teman teruna dapat berprestasi ya Tuhan, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya ya Tuhan, dan juga menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang lebih patuh lagi terhadap apa yang telah Kau perintahkan, apa yang Kau firmankan, dan juga kelak teman-teman teruna ini juga dapat menjadi orang yang dapat mewartakan kasih-Mu, dapat menegakkan lagi keadilan yang ada ya Tuhan, namun sesuai dengan perintah dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah syafaat kami, syafaat yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan, boleh dimasukkan ke dalam amplop, terus ditulis Pelkat PT, dan boleh dititipkan ke orang tuanya untuk orang tuanya bawa pada hari Minggu. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Teman-teman, kita akan kembali bernyanyi dari Gita Bakti 283, kita menaburkan biji kebenaran. Teman-teman, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Sang Pemelihara hidup kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan persembahan yang kami berikan ini juga hasil dari berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dengan kerelaan hati kami menyerahkan persembahan ini Bapa, sebagai ungkapan syukur karena Tuhan akan terus memelihara hidup kami. Kiranya persembahan yang kami berikan juga dapat menjadi sarana Tuhan memelihara hidup sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Untuk Warta PT pada minggu pagi hari ini, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti IHMPT pada minggu pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Angelika Sebayang yang sudah memberikan pelayanan firman pada hari ini. Terima kasih juga Tante R. Tambunan dari Pelkat PKP yang sudah ikut melayani IHMPT pada pagi hari ini. Sama-sama Kak Pinka. Selamat ulang tahun untuk Pelkat PKP, semoga selalu jaya dan tetap semangat dalam pelayanannya ya Tante. Amin. Nah,
IHMPT pada tanggal 6 Maret 2022 minggu depan akan tetap dilaksanakan secara online dan linknya akan di-share di grup LKPT dan juga grup WA orang tua. Mungkin teman-teman yang belum masuk ke grup boleh chat kakak layarnya, atau mungkin ada orang tua yang juga belum masuk ke grup WA, boleh chat kakak layarnya untuk dimasukkan ke dalam grup tersebut. Selamat ulang tahun juga untuk teman-teman yang berulang tahun 1 minggu ke depan, dan juga tetap semangat sekolahnya walaupun masih dalam masa-masa daring, kiranya tetap diberikan semangat dalam beribadah maupun dalam sekolahnya. Mungkin teman-teman juga ada yang sakit, kiranya cepat sembuh dan tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan, jangan sering-sering keluar rumah, tetap pakai masker. Sekian Warta PT, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung ibadah pada minggu hari ini. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, sertailah kami semua agar kami dapat mengamalkan dan juga menjalankan apa yang telah kami dengar ya Tuhan, agar kami dapat menjadi umat-Mu yang lebih dengar-dengaran lagi ya Tuhan, menjadi umat-Mu yang lebih taat pada peraturan yang telah Kau berikan. Namun kami sadar ya Tuhan, mungkin kami masih terkadang jauh dari-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, tuntunlah kami agar terus dapat berjalan bersama-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengingat segala apa yang telah Kau perintahkan dan Kau firmankan di dalam hati kami, sehingga kami secara otomatis akan menjauhi yang Engkau tidak suka ya Tuhan, dan kami akan selalu menjalankan yang baik ya Tuhan. Kami tidak menjadi manusia dan menjadi orang-orang yang hanya menjudge orang lain ya Tuhan. Semoga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih peduli dengan sesama ya Tuhan, dapat menegur dalam kasih sesuai dengan apa yang telah Kau ajarkan ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuntunlah kami di setiap langkah kami ke depannya ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di Ibadah PT minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.